Bayangkan seorang jenderal muda berusia 26 tahun, tanpa pengalaman besar, ditugaskan untuk memimpin pasukan yang compang-camping, kekurangan perlengkapan, dan nyaris tak punya semangat juang. Namun dalam waktu singkat, ia mengubah pasukan itu menjadi kekuatan penakluk yang menggetarkan Eropa. Inilah kisah tentang kampanye militer pertama Napoleon Bonaparte di Italia. Bukan hanya awal dari karir militernya yang gemilang, tapi juga titik balik yang mengubah peta kekuasaan di Eropa. Sebuah cerita tentang taktik brilian, tekad tak tergoyahkan, dan ambisi yang melampaui batas manusia biasa. Pada tahun 1796, Republik Prancis baru saja melalui masa revolusi yang mengguncang Eropa. Di tengah ancaman dari koalisi monarki Eropa, Direktori Prancis membutuhkan kemenangan, dan mereka menaruh harapan pada seorang jenderal muda Corsica, Napoleon Bonaparte. Italia saat itu adalah wilayah yang terbagi-bagi. Kerajaan Sardinia dan Austria menguasai sebagian besar wilayah utara, sementara pasukan Prancis berada dalam kondisi mengenaskan. Moral pasukan rendah, logistik buruk, dan perlengkapan minim. Namun Napoleon datang bukan sebagai penyelamat yang membawa janji kosong. Ia memberi pidato sederhana namun membakar semangat. Kalian lapar dan telanjang, pemerintah tak berbuat apa-apa. Namun aku akan memimpin kalian ke medan perang yang subur dan penuh kehormatan. Dan dengan itu, mesin perang Prancis mulai bergerak. Langkah pertama Napoleon adalah memisahkan musuh-musuhnya. Ia tahu bahwa jika Austria dan Sardinia bersatu, maka pasukannya yang kecil akan dihancurkan. Maka ia memutuskan untuk bergerak cepat dan menyerang kerajaan Sardinia terlebih dahulu. Dengan strategi manuver cepat dan taktik membelah musuh, Napoleon berhasil memaksa pasukan Sardinia mundur berturut-turut dalam pertempuran Montenotte dan Millesimo. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Sardinia berlutut dan menandatangani perjanjian Cerasco, mengakhiri keterlibatannya dalam perang. Kemenangan ini tak hanya memperkuat moral pasukan Prancis, tapi juga membuat seluruh Eropa mulai memperhatikan nama Bonaparte. Setelah Sardinia keluar dari permainan, Napoleon langsung mengarahkan pasukannya ke musuh utama, Austria. Austria menguasai wilayah Lombardi dan memperkirakan bahwa mereka bisa bertahan lama di benteng kuat seperti Mantua. Namun Napoleon memiliki rencana lain. Ia bergerak cepat, melewati pegunungan dan lembah sempit, menyerang titik-titik lemah Austria dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam pertempuran Lodi, ia memimpin langsung serangan melintasi jembatan di bawah tembakan meriam, memaksa pasukan Austria mundur dan membuka jalan ke Milan. Milan jatuh ke tangan Prancis, dan Napoleon disambut bak pahlawan. Tapi kampanye belum berakhir. Austria masih bertahan di kota benteng Mantua, dan Napoleon tahu dia harus mengepung kota itu untuk memastikan kemenangan total. Mantua menjadi kunci kampanye di Italia. Kota ini dikepung oleh pasukan Prancis. Namun Austria mengirim bala bantuan dalam 4 gelombang untuk memecah pengepungan. Selama berbulan-bulan, Napoleon menghadapi pertempuran berturut-turut. Castiglione, Bassano, Arjole, dan Rivoli. Dalam setiap pertempuran, Napoleon menggunakan taktik manuver superior, pembagian kekuatan, dan koordinasi waktu yang tepat untuk mengalahkan musuh. Pertempuran Arjole menjadi simbol keberaniannya. Dalam aksi dramatis, Napoleon sendiri mengangkat bendera dan mencoba memimpin pasukan menyeberangi jembatan sambil ditembaki musuh. Meskipun ia jatuh ke dalam rawa, aksi ini menjadi legenda tentang keberanian dan semangat juangnya. Akhirnya, Mantua menyerah pada awal 1797. Austria kehilangan pengaruh total di Italia Utara. Dengan kemenangan ini, Napoleon memaksa Austria menandatangani perjanjian Campo Formio. Hasilnya,
Perancis memperoleh kendali atas sebagian besar Italia Utara, dan Republik Cisalpina dibentuk sebagai negara boneka Perancis. Namun yang paling mengejutkan adalah betapa besar kekuasaan yang kini dimiliki Napoleon. Tanpa persetujuan penuh dari pemerintah pusat, ia melakukan negosiasi, membentuk republik baru, dan mengatur ulang politik Italia. Ia kembali ke Prancis sebagai pahlawan nasional, seorang jenderal muda yang tidak hanya memenangkan perang, tapi juga membentuk tatanan politik baru. Kampanye Italia bukan sekadar kemenangan militer, tapi awal dari karir politik dan kekaisaran Napoleon Bonaparte. Kampanye di Italia membuktikan bahwa Napoleon bukan jenderal biasa. Ia adalah ahli strategi, pemimpin yang karismatik, dan seorang visioner yang melihat lebih dari sekadar medan perang. Dari tanah Italia yang kacau, ia menempa reputasinya dan mengubah sejarah dunia untuk selamanya. Dan inilah awal dari segalanya, dari kampanye Italia menuju tahta kekaisaran